Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya mau membuat tutorial untuk membuat sebuah minion. Mungkin nanti akan ada kurang lebihnya, tapi seenggaknya saya mau sharing dulu untuk membuat dari awal sampai jadi sebuah minion. Yang pertama, buat teman-teman yang mau bikin, nanti membeli frame ukuran 20. Kenapa harus 20? Ini 20, sisanya segini. Nah, kalau yang 24, ini 20, sisanya segini. Kalau 24 segitu. Ini 24. Ini frame 24. Pakai ban 20 murni. Ini ban 20 sama. Nah, dari awal harus melihat frame-nya dulu. Utamakan frame itu jangan ada yang keropos. Harus benar-benar dicek dulu, tidak ada yang keropos. Kalau keropos kayak gini. Ini ada yang keropos ini di sini. Ada yang keropos. Nah, itu keropos. Itu frame kalau keropos, hati-hati. Kalau masih mulus aman. Jadi utamakan jangan keropos. Yang pertama. Terus frame udah dapat, utamakan sama garpu ya. Dapat sama garpu. Udah. Nanti yang pertama adalah kamu akan bakal melepas ini. Melepas BB bawaan dari aslinya. Biasanya kan ada yang masih ada gearnya depan ini masih ada toh. Lah ini nanti dilepas. Melepasnya jangan dipukul. Ini jangan rusak. Ini rangka ini jangan sampai rusak. Kalau rusak, dratnya dalam ini susah. Kemarin sempat beot, bengong dikit, cuman alhamdulillah masih bisa. Akhirnya bisa dipasang BB baru. Soalnya kalau diganti, kalau pakai BB lama rusak udah. Utamakan jangan sampai meneot. Nah, ini frame udah. Pembelian pertama, yang pertama itu adalah pembelian wheelset. Akan beli wheelset dulu. Nah, wheelset ini toh udah dapat wheelset depan belakang. Dipikir dulu mau bikin rem U-brake, V-brake atau cakram. Kalau U-brake berarti akan harus membuat dudukan lagi. Soalnya ini kan selanya banyak. Nah, U-brake itu langsung cepit gini modelnya kayak balap-balap U-brake. Kalau V-brake akan harus bikin dudukan gini. Modelnya nanti V-brake tuh kayak gini. Nah, ini V-brake. Nah, ini udah ada dudukannya. Nah, ini terus ini. Nah, ini udah ada dudukannya. Ini V-brake namanya. Kalau U-brake kayak balap. Sebentar, balap tuh kayak gini. Nah, ini U-brake. Yang sisanya cuma sedikit tok. U-brake. Rem U-brake. Nah, akan kalau mau pakai V-brake, U-brake apa cakram, disentuhkan dulu. Saya pakai cakram, ada yang tromol juga ada. Tromol kayak gini ya, model lama. Ini tromol. Nah, saya pakai cakram karena lebih mudah. Lebih mudahnya tinggal belikan dudukan cakram atau membuat las. Ini membuat las. Kalau dudukan cakram kayak gini. Ini dudukan cakram. Ini dudukan cakram nih. Modelnya nyepit di sini ngakal. Tapi kalau cakram saya pakainya langsung ditempel di las. Nah, setelah udah memasang wheelset, agan nggak usah langsung ngecat, tapi agan nanti masang wheelset dulu. Tentukan ini wheelsetnya nanti modelnya ulir apa slop. Kalau ulir tuh yang berat. Nah, ini kan ulir, punya saya ulir. Nah, jadi lebih mudah. Ada, surveinya ada. Kalau slop mahal, rata-rata BB-nya free hub-nya harus slop. Slop itu 300.000 paling murah kalau nggak salah ya, saya lihat
kemarin 300.000 slop, yang modelnya slop tok gitu. Nah ininya harus ganti slop, kalau slop ini slop. Nah kalau ulir, ini ulir, ini ulir. Nah untuk selanjutnya RD, saya di sini RD pakai Shimano Tourney, harga kurang lebih 100.000, 8 speed. Ini tulisannya 67 speed, tidak apa-apa, tapi bisa dipakai untuk 8 speed. Nah, Shimano Tourney. Terus setelah itu pembelian cakram ada macam-macam, dari harga 75 cuman untuk dapat ini aja. Saya dapat harga 150 satu set dengan piringan depan belakang. Piringan sama kaliper itu 150 depan belakang, belum dengan kabelnya belum. Terus habis itu udah wheelset. Nah untuk wheelsetnya tentukan agen mau pakai wheelset, bannya ukuran berapa. Kalau di sini bannya ukuran 20-150, ini 20-150 sama. Cuman di sini peleknya dia pakai pelek murni yang lebarnya standar 20, lebarnya standar. Tapi kalau di sini saya pakai yang khusus ukuran rada kecil dikit, jadi bannya kelihatan ramping. Nah, gitu untuk ban. Terus kalau mau pakai cakram, ditentukan dulu untuk freehubnya bisa buat cakram atau enggak. Kalau enggak ada dudukan cakramnya kayak gini, ini kan ada dudukan cakramnya. Nah ini ada dudukan cakramnya untuk bautnya ini. Tapi kalau nggak ada ininya ya nggak bisa dipasang cakram. Bisa pun mesti pakai yang ulir, nanti dipasang adapter untuk cakram kayak gitu ya. Setelah untuk wheelset, ban wheelset udah, terus sprocket udah. Sprocketnya saya pakai 8 speed, kalau itu 7 speed. Selera mau berapa sih selera. Untuk panjang rantai, nah ini rantai kemarin saya pakai ukuran 116 sama. Ini 7 speed pakai 116, 8 speed pakai 116 bisa. Cranknya saya pakai crank GT. Nah ini crank GT 53T. Ini yang murah, karena kalau Light Pro itu harganya udah nyampe 500 ke atas. Tapi kalau GT masih di bawah 500. GT XLR8 atau Advent. Nah, itu yang murah. Di atas 50 loh, 50T loh. Nah, itu pakainya itu. Terus pedalnya pakai murah, 18.000, 20.000 ada. Itu pakai yang rada mending besi. Nggak tahu harganya berapa. Terus habis itu setelah semua pelek sudah terpasang, agen nanti bakal yang pertama membenggang rangka. Nah ini kan rangkanya kan hasilnya segini tok, karena nah itu rangkanya asli kayak gitu, segitu tok. Itu rangka asli. Udah dibenggang buat dudukan cakram sama ini untuk sprocket, jadi harus membenggang. Pakainya bisa pakai drat, tapi rada susah. Kalau enggak pakai dongkrak mobil yang modelnya benggang kanan kiri bareng. Nah itu pakainya itu. Bisa juga pakai kayu, nanti kayunya masuk sini terus kena ke rangka tengah sini, jadi ini bisa digeser, ini bisa dibenggang sini, kalau enggak sebaliknya. Nah kayak gitu, disesuaikan aja. Terus udah membenggang, yang depanmu kalau pakai cakram harus dibenggang loh. Nah kecuali kalau misalkan pakai U-brake pun susah. Kalau U-brake rata-rata bannya sama peleknya ukuran 22 atau 20 plus namanya. Nah 20 plus atau 22 nanti bisa dipakai U-brake. Atau mau rubah ini diturunkan untuk masuk sini, cuman susah. Harusnya bannya ban kecil, ban balap, ban ukuran 1/8 kalau nggak salah, kalau 1/38 kalau nggak salah itu. Peleknya pun harusnya pelek yang tipis, kayak pelek EDG itu, kecil. Nah gitu. Ini saya pakai 36 hole. Hole itu adalah istilah untuk lubang atau jari-jarinya ada berapa totalnya.
Nah ini 36 gitu. Terus sudah crank itu LED Pro 56T. Nah, itu LED Pro 56T. Ini GT 53T. Terus setelah itu habis sudah dipasang semua, sudah dipenggang aman. Ini dipenggang sampai benggangnya yang rata, cuman yang pegang gini tok, yang sini enggak, karena untuk cakram. Setelah udah itu semua, agen-agen memasang semua, dilihat sepedanya. Kalau udah dipasang semua, dilihat dulu sepedanya kurang apa. Nah dilihat di sawang sepedanya kurang gimana. Udah masuk, udah dipenggang, udah aman. Itu udah aman, dipenggang, dimasukkan aman. Sepedanya dilihat di sini rangka rata-rata belum ada tempat kabel. Nah di sini saya sudah buatin, sebelum saya cat saya las dulu buat tempat kabel. Ini pakai mur baut 10 kalau enggak 12, dilas dulu. Nah sebelum masuk ke perakitan utamakan las-las dulu. Nah terus ini dilas, ini kalau bisa dilas dulu agen-agen, ditumpui lagi biar enggak propos, karena ini barang lama kan, takutnya retak. Penyakit lamanya sepeda ini adalah di sini. Hati-hati, ini di lingkaran ini dilas-lasan ini ditumpuk lagi. Kalau ini kan ada besi lagi. Nah itu ada besi tambahan, kalau punya saya nggak ada. Nah itu kalau sudah semua, ini ada rangkanya dan nomornya. Udah, habis itu pengelasan diutamakan dulu sama pembenggangan sebelum dicat. Cat itu terakhir. Setelah dirakit semua kayak gini, setelah dirakit semua kayak gitu. Nah agen-agen setelah dirakit semua, dipas, semuanya pas, merasa sudah pas, sudah las-las semua. Itu oh ya, di dalam sini, di dalam BB ini kalau kita belum ganti BB baru, BB lama kan itu masih pakai gotri, pakai yang bulat-bulat itu gotri kecil-kecil. Terus yang pelor itu, nah agen-agen nanti di sini itu. Nah di sini itu agen-agen lihat di dalamnya itu nanti bakal ada rangka ini tembus masuk dalam sini. Jadi modelnya nanti rangka melengkung gini. Nah di dalam sini ada sisa rangka masuk. Kalau agen-agen rogoh di dalam sini, di dalam BB itu ada kayak semacam rangka nyentol masuk, kayak tekuan rangka gitu. Nah itu harus dihaluskan pakai bur tuner namanya, tuner. Nah itu dihalusin sampai hilang rangka yang di dalam ini. Kan rangkanya bablas ini tuh masuk dalam sini. Nah itu dihalusin biar BB ini bisa masuk lurus. Soalnya kalau BB lama masih bisa masuk, tapi kalau BB baru yang pakai laker, pakai holotek kayak gini, itu harus pas. Jadi biar nggak natap rangkanya itu, nggak natap rangkanya di dalam. Itu harus dihalusin dulu. Kalau udah dihalusin, hilang rangkanya yang di dalam, baru bisa dimasukin BB, dibersihin, dimasukin BB. Nah itu udah bagian bawah-bawah itu udah. Nah terus habis itu agen-agen cek komsternya udah dibeliin atau belum ya dibeliin dulu. Terus di sini seat postnya dibeliin apa pakai seat post yang lama. Ini kan seat post lama kayak gini. Nah terus di sini pakainya seat post baru. Nah agen-agen mau nentuin pakai stem lama kecil, ini stem BMX. Kalau ini stemnya modif. Nah, panjang ini pipa. Jadi sebelumnya stem BMX kita potong segini untuk diambil. Ini besi, ini aluminium. Kalau aluminium di tas listrik tidak bisa. Kita potong di sini, kita sambung pakai pipa biasa yang ukurannya sama. Habis itu dilas dirapiin.
Jadi besi ketemu besi masih bisa dilas. Udah, ini jadinya panjang kayak gini, 48 cm ini. Udah. Stangnya pakai stang lipat, sepeda lipat biasa. Kali ini stangnya stang Brompton. Dapat 85.000 ada, 50.000 ada. Nah, kemarin sempat ini kekecilan. Ini kekecilan. Jadi nggak bisa nyepit. Jadi saya pakai yang itu, model kayak gitu. Model-model yang lama. Nah, model-model lama kayak gitu itu nggak bisa karena lubangnya kurang kecil. Kurang kecil yang itu stemnya. Akhirnya saya pakai punyanya BMX bisa. Nah, ini BMX. Jadi nyepitnya aman. Nah, udah setelah stem udah masuk bawah, udah cakram depan belakang udah. Ini patah gara-gara saya kurang kepanjangan. Nah, ini diukur. Agan-agan ukur kabel ini. Saya pakai stang Brompton itu pasti lebih tinggi. Jadi harus diukur dulu tingginya seberapa baru bisa. Ini kemarin kependekan karena ukuran standar. Saya sambung. Nah, kalau pakai stang Sally, alhamdulillah bisa sih. Nah, terus kalau udah stang udah, ini shifter, masuk ke shifter. Shifternya pakai shifter biasa, bukan Shimano. Shifter biasa itu harga di bawah 100, 8 speed. Yang kiri nggak dipakai, yang kanan tak yang dipakai. Terus ini bel 4.000 rupiah, ada ini 6.000 atau 20.000 ada. Kabel-kabelnya ada. Ini satu set ya, satu set. Kalau ini kan sendiri, ini sendiri. Nah, ini sendiri. Udah. Ini yang 7 speed, ini yang 8 speed. Tentukan selirane, tinggalan. Terus ini tinggi 40 cm, diameter 25,4. Cuman sayangnya kalau aluminium sama besi, stem bawaan tuh kan kayak gitu, besi itu bisa untuk langsung masuk slop, gampang masuknya gampang. Kalau ini aluminium rada gede, jadi nanti akan diakal. Kalau udah disetting masuk, itu akan mati di sini. Nah, kalau udah ditutup aja, dipukul pakai palu, ditutup sama gombal atau lap. Nah, masuk sampai sini biar aman. Terus nanti susah naiknya. Kalau udah masuk pol susah naiknya lagi. Jangan terlalu bawah. Kalau pakai seat post yang aluminium. Ini punya Genio. Mau ditentukan dulu ininya mau cepit gini atau yang model slop. Itu kan modelnya slop. Nah, ini slop. Udah seat clamp, udah semua masuk bawah sudah. Cranknya mau ukuran berapa? Ini 58. Sorry, ini 58. Itu 53. Ini harga Sultan, ini harga murah. Yang penting ukurannya mau gede kayak gini. Terus sudah, ini pakainya kabel tis ya. Sementara dulu enggak apa-apa. Enggak usah di model benggang kayak gini, enggak usah. Nah, ini enggak usah, enggak apa-apa. Kayak gini bisa. Aman, tinggal nyeting tok. Rantai udah, harga rantai paling 30.000, 40.000, 50.000 ada. Kalau yang nggak usah merek-merekan bagus. Udah seat saddle ya 35.000 sampai 50.000-an lah ada. Terus ini tempat botolnya model cepit. Harga 30.000 adapternya aja. Tempat botolnya 15.000. Udah. Habis itu kabel rem ya cuman 10.000 lah satunya atau 7.000. Terus apalagi ini pakai aksesoris, nggak ada yang warna kuning, tinggal ini tok kemarin. Untuk kalau misalkan kemarin tak berangkat kerja pakai ini. Udah semua. Ini saya pakai tutupan kayak tali perekat buat biar nggak gerak-gerak, nggak ngerusak cat.
Udah semua standarnya. Kemarin kepanjangan, saya potong di dalamnya sini. Saya potong biar bisa, karena ukuran segini susah. Terus habis itu cakram udah. Nah ini nyeting cakram nanti rada hati-hati di setting dulu kalau mau bikin bracket. Kedalamannya berapa, kesininya berapa, ke atas bawahnya berapa, diukur dulu. Di YouTube banyak lainnya. Ini saddlenya pakai padding gel, Celica gel, lebih mahal, lebih empuk. Harga 200-an ada, tapi saya dapat 85.000 baru. Shifter di bawah 100 sudah semua. Agan-agan setelah udah semua, tinggal nanti kayak gini hasilnya. Kalau udah dipasang semua, hasilnya kayak gini. Tinggal nanti dicoba dulu, coba semuanya lancar, baru masuk ke cat, dibongkar lagi, masuk ke pengecatan. Pakai epoxy. Ini pakai epoxy dulu, epoxy punyanya Sapporo. Habis itu ditembak warna putih, karena kalau warna stabilo kayak gini harus dasaran putih. Nah, setelah epoxy semua, tembak putih, tembak hijau. Ini hitam biasa, berarti dalamnya epoxy langsung hitam. Kalau ini harus putih baru hijau. Kalau itu kuning langsung epoxy langsung kuning. Ini warna-warna rosok, warna-warna rosok. Ya, ini hati-hati tadi yang keropos ya. Dilihatin satu-satu. Ada yang bengkok atau enggak, dilihatin satu-satu. Nah, itu tutorial sementara itu. Nanti saya tambahin di via deskripsi. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum.